Derit lantai kayu yang kuinjak memecah keheningan malam. Entah mengapa aku jalan bercingkat. Padahal kan gak ada orang ya, ngapain juga mesti bercingkat. Itulah yang membuatku keheranan. Rasanya seperti ada yang mengawasiku, tapi entah di sebelah mana. Rasanya seperti aku harus menghindari sesuatu, tapi entah apa. Atau mungkin hanya perasaan takut yang bercampur dengan rasa penasaran dan tarik ulur antara kesana atau tidak. Jujur, untuk orang sepertiku yang gak percaya keberadaan hantu-hantu yang katanya nyeremin, mengalami hal kayak gini menjadikan kepercayaanku patut dipertanyakan. Suara gamelan itu benar-benar membuatku seolah terhipnotis. Aku takut, tapi gak tahu kenapa kayak ada dorongan untuk ke sana. Ku beranikan diri membuka pintu, keluar dan mengecek sekitar. Sepertinya sedang bulan purnama, karena kulihat pantulan cahaya di sela-sela batang pohon. Mumpung bulan purnama, jadi aku gak perlu repot-repot bawa senter, pikirku. Belum juga jalan, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam disusul suara gesekan daun-daun yang sangat cepat. Astaga, aku kaget bukan main. Hampir aja aku misuh. Gerakan bayangan itu kayak loncat dari tanah menuju ke batang pohon dan loncat lagi ke pohon lainnya. Persis kayak gerakan ninja. Karena kaget bukan kepalang, tanpa pikir panjang, aku masuk ke gubuk lagi. Kututup pintu, jendela dan mengambil pisau. Siapa tahu dia mengancam nyawaku. Dari sela-sela dinding kayu tempatku mengintip, ada gumpalan asap dari salah satu pohon. Tapi cuma asap aja, gak ada apa-apa setelah itu. Kalau beneran itu ninja, begitu muncul aku akan langsung berguru. Tapi gimana kalau yang muncul adalah sebangsa makhluk yang tak kupercayai itu? Kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, atau apalah yang cuma bisa nakutin aja. Ya mending kalau cuma nakutin aja. Gimana kalau ternyata makhluk tak kasat mata itu mengincar nyawaku? Dadaku kembali bergemuruh. Saat seperti itu, tiba-tiba perutku mules luar biasa. Sial. Kayak pengen buang hajat. Tapi gimana caranya? Gak ada WC. Persediaan air mepet banget. Hanya cukup buat minum malam ini. Sementara tisu sudah habis. Takut, merasa terancam, grogi, bingung, campur nahan mules. Pokoknya kacau. Keringat dingin mulai bercucuran. Kepalaku berdenyut hebat, pusing. Dalam keadaan seperti itu, mau gak mau, aku bertahan di sini aja. Ku minum sisa air di botol dan menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, suara cicit burung membangunkanku. Hari udah terang, aku bisa tidur semalaman. Semua badan rasanya sakit dan berat saat ku coba berdiri. Mungkin karena lapar plus nahan boker semalaman, jadinya begini. Tapi di sisi lain, aku merasa lega, karena artinya upacara yang dibilang Dewi itu udah terlewati. Tapi kenapa si Dewi ini belum muncul juga? Apakah beneran mau nolong atau justru dia cuma menjebakku? Masih dalam keadaan sekacau semalam, kupaksakan berdiri, menyatroni sekitar gubuk. Kali aja ada yang bisa buat mengganjal perut. Oh iya, sekilas pelajaran yang bisa ku ambil dari Bang Ray ketika harus menjadi survivor di alam bebas adalah tubuh kita bisa bertahan tanpa minuman paling tidak 3 hari dan seminggu tanpa makanan. Lebih dari itu, nyawa bisa terancam.
Tapi gak usah menunggu 3 hari, tubuh ini mulai limbung. Aku merasa tak kuat lagi. Jika semalam hujan, mungkin aku bisa menemukan sisa-sisa air hujan. Atau kalau aku bangun pagi hari, aku bisa menemukan embun untuk kusesap. Kenyataannya gak ada apapun. Aku pergi, harus pergi, sekarang juga. Sambil nahan sakit dan lemas, aku terus berjalan. Anehnya, tak kutemukan jalan yang kemarin kulewati bersama Dewi. Perasaan kemarin ada jalan setapak, ada pasar juga, tapi ini gak ada. Aku berjalan serampangan. Setelah berjalan sekitar 200 meter, aku benar-benar tak kuat lagi. Aku ambruk. Gemericik air yang diperas dari kain terdengar seiring kesadaranku pulih. Betapa terkejutnya aku. Karena aku sedang terbaring di sebuah dipan kayu. Di sebuah rumah yang mirip dengan gubuk yang dari kemarin ku tepati. Bedanya, ada seorang kakek berusia sekitar 80-an berpakaian serba hitam. Dan seorang gadis yang tak jauh dari usiaku berpakaian kemenjarik. Ku angkat tubuhku, tapi si kakek buru-buru mencegahku. Kulihat sorot matanya sangat tajam menatapku. Tatapannya seperti mengintimidasi. Cara menatapku sangat membuat tak nyaman. Semacam ada aura, kau tak bisa lari kemana-mana. Badanmu panas, nak. Istirahat aja dulu, katanya sambil menyodorkan potongan bambu yang difungsikan sebagai gelas. Minum jamu ini dulu, biar badanmu membaik, sambungnya. Dengan rasa was-was, aku meminum jamu ini, meski tak sampai habis. Siapa namamu, Cak Bagus? Tanya kakek itu. Vijay, kek, jawabku. Ia hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Meskipun ia ramah dan terlihat baik, namun ekspresi tersenyumnya itu membuatku tak nyaman. Maaf, kek, ini saya ada di mana ya? Ia menjelaskan bahwa ia menemukanku pingsan di dekat lumbung, lalu membawaku ke rumah ini. Oh, terima kasih sudah menolong saya, kek. Nama desa ini apa ya, kek? Mungkin teman-teman saya bisa menjemput saya di sini, dan saya bisa ngasih tahu mereka kalau saya baik-baik saja. Desa Cekeh, Ger. Apakah jauh dari pintu masuk Candi Cetok, kek? Sudah, jangan pikirkan mereka. Sekarang, beristirahatlah dulu agar kau cepat pulih. Masalahnya, mungkin teman-teman saya mencari saya, kek. Sudah, jalani yang harus dijalani dulu. Beristirahatlah agar kondisimu membaik. Ia menyuruh anak gadisnya mendekat sambil berkata, "Ini anak bungsu saya, namanya Chandra. Bulan ini ia genap 2 dasa." Disebut namanya, gadis itu tersenyum dan menundukkan kepala tanda penghormatan padaku. Kubalas dengan senyuman yang sama. Meskipun aku sedikit merasa tak nyaman, setidaknya aku bersyukur sebab bisa bertemu dengan warga. Aku yakin ini perkampungan warga, sebab kecuali tatapannya yang aneh, tak ada yang mencurigakan dari si kakek dan anaknya ini. Ia dapat menyentuhku, mereka menapak tanah. Dan tentu saja, mereka bukan makhluk tak kasat mata seperti cerita-cerita yang sering ku dengar. Cuman yang masih menjadi pertanyaanku adalah, kampung mana yang memakai pakaian seperti itu dan berada di atas gunung seperti ini? Intinya, setelah meminum jamu,
Aku tertidur lagi dan bangun ketika hari menjelang sore. Tubuhku sudah membaik dan aku berniat keluar melihat sekitar. Aku harus memastikan keberadaanku. Sebelumnya, aku memeriksa ponselku. Sekali lagi kulihat hari dan jam yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini baterainya tinggal 2 strip. Ku coba menghubungi Bang Rey, kali aja ada sinyal. Ku kirim lagi pesan singkat dan kutuliskan nama desa tempat aku berada saat ini. Namun lagi-lagi nihil. Akhirnya aku putuskan untuk keluar menyatroni tempat ini. Lagi-lagi aku harus terkejut. Sebab rumah-rumah di sini tersusun rapi, seperti di perumahan tempat tinggalku. Bedanya, semua rumah di sini terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung yang memanjang. Semua ruangannya gelap. Tak ada anak kecil, tak ada orang beraktivitas sama sekali ketika aku berkeliling. Tak ada ternak kecuali ayam-ayam kecil, bahkan tak ada induk ayamnya. Suasana begitu lengang, sunyi, dan sepi. Aduh, aku khawatir jangan-jangan ini suasana yang sama persis seperti yang kualami sebelum kehilangan teman-temanku. Tiba-tiba, seseorang menarik tanganku dan memaksaku masuk ke salah satu rumah. Ternyata anak gadisnya si kakek. "Dengar, sebentar lagi ada upacara," katanya sambil berbisik dengan satu tangannya membungkam mulutku. Kusingkirkan tangannya perlahan. Upacara? Upacara apa? Hari apa ini? Ini malam Jumat Kliwon. Upacara... Apakah upacara malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa? Kupotong pembicaraannya. Tiba-tiba mata gadis itu terbelalak kaget. Dia memundurkan langkahnya dan sedikit menjauh dariku. "Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bukan warga sini." "Jadi ini masih malam Jumat Kliwon." Seketika ada sesuatu yang menjalar di kakiku lalu merambat ke atas. Itu pertama kalinya aku merasakan merinding yang teramat sangat karena mendengar penjelasan gadis itu. Artinya, upacara yang dibilang Dewi itu belum terjadi. Bagaimana mungkin belum terjadi? Bukankah malam Jumat Kliwon sudah lewat? Tapi gadis ini bilang akan ada upacara lagi. Artinya lainnya lagi. Ponselku gak rusak. Hari ini memang masih hari Kamis. Untuk meyakinkan diri, kutanya padanya sekali lagi. "Bukankah kemarin sudah ada upacara yang pakai gamelan itu?" Ia menggelengkan kepala, berlari menjauh, lalu menghilang entah kemana. Aku tak pernah menyangka bahwa ucapanku mengetahui istilah malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa itu ternyata menggiringku pada kengerian-kengerian dan petualangan penuh misteri di desa terkutuk ini. Langit berubah gelap. Aku mengejar gadis itu. Kutuju rumahnya. Serius, gak ada satupun warga yang terlihat. Rasanya seperti sedang berada di desa mati. Kemana sih warganya? Pertanyaanku terjawab ketika melintasi lapangan. Di sana ada gamelan, sesajian yang terbuat dari janur dan bunga-bunga yang disusun melingkari gamelan itu. Sesajian itu berukuran cukup besar sehingga dapat terlihat dari tempatku berdiri. Di sela-sela sesajian itu, nampak ayam-ayam berwarna hitam di atas meja yang diikat dan darahnya masih menetes-netes dari lehernya. Entah mengapa ukuran ayam di sini 2 kali lipat dari ayam yang pernah kulihat di pasar. Semua ayam itu berbulu hitam mengkilat dan berjengger hitam.
Di beberapa tempat, terlihat obor menyala-nyala sehingga menambah kesan magis area itu oleh sebab bayangan benda di sekitarnya tampak menari-nari. Banyak orang berkumpul di situ. Banyak sekali. Mungkin jumlahnya sekitar 50-an orang. Semua orang duduk melingkar dengan posisi bersila. Semua lelaki memakai pakaian serba hitam dengan udeng di kepalanya. Semua wanitanya memakai kemben. Anehnya, tak ada satupun anak kecil di sana. Lebih aneh lagi, orang sebanyak itu tak ada satupun yang bersuara. Jadi suasana yang kurasakan saat ini adalah kesunyian yang teramat sangat. Rasanya asing. Seperti di sebuah ruangan yang hanya berisi hembusan angin di telinga. Padahal jelas-jelas ada banyak sekali orang di sana. Ketika aku hendak memalingkan wajah dan menjauh karena ingin menuju rumah si kakek dan mengejar anak itu, betapa terkejutnya aku. Sebab samar-samar kulihat ada sosok wajah yang pernah kulihat sebelumnya. Kupicingkan mata dan berusaha memperjelas pandanganku. Hah? Tak salah lagi. Aku melihat wajah itu. Wajah Dewi. Aku berniat mendekati Dewi dan menanyakan apa maksudnya ia mengurungku di gubuk itu kemarin. Belum juga melangkah. Tiba-tiba seseorang menarik tanganku. Jika semua orang melihatmu dan kakekku tahu kamu keberadaanmu di sini, terlebih kau tahu adat kami, maka kau harus menikah denganku. Jika tidak, kau yang akan jadi persembahannya. Kuhempaskan tangannya. Maksudmu apa? Aku ingin pulang. Jadi, aku harus menemui seseorang untuk menanyakan sesuatu. Karena suaraku lantang, maka otomatis semua orang yang ada di lapangan itu menoleh ke arahku. Mereka nampak keheranan akan keberadaanku. Di saat bersamaan, gamelan mulai ditabuh, yang artinya upacara dimulai. Cahaya bulan sangat terang, hingga terpantul di logam-logam peralatan gamelannya. Namun sedetik kemudian, semua gerakan orang-orang itu seperti terputus-putus layaknya robot. Tepat saat awan-awan tebal menutupi bulan. Saat yang sama, cuma satu orang aja yang gak punya gerakan kayak gitu. Dialah Dewi. Dia berlari ke arahku. Dengan terengah-engah dan terbata-bata, dia bilang bahwa aku harus segera bersembunyi ke rumah si kakek. Katanya aku harus bersabar sedikit lagi dan harus melewati upacara ini. Aku harus menunggu upacara ini selesai jika ingin selamat. Percaya padaku, aku hanya ingin menolongmu. Tempatmu bukan di sini. Kamu hanya lewat aja. Jangan percaya pada siapapun di sini kecuali aku. Hanya aku yang akan bisa menolongmu kembali. Tapi jika salah langkah, taruhannya nyawa. Cepat lari. Dia memegang tanganku. Tampak tangannya bergetar. Entah karena takut, entah grogi atau apa. Aku tak mampu menebaknya. Dia meyakinkanku, mendorongku dan segera menyuruhku berlari. Kujalankan apa perintahnya. Aku berlari secepat yang ku bisa menuju rumah si kakek. Tak berapa lama, dari celah dinding kayu, kulihat cahaya bulan kembali bersinar. Saat yang sama, ku dengar suara gamelan kembali berkumandang. Dengan tergesa dan masih ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil masuk ke rumah si kakek. Jaraknya lumayan juga dari lapangan itu. Dari balik celah dinding kayu, ku pastikan bahwa tak ada satu orang pun yang tahu keberadaanku di sini. Dari sini juga kulihat cahaya bulan yang lambat tapi pasti kembali bersinar setelah beberapa saat tertutup awan.
Saat itu pula lah suara gemelan dan nyanyian-nyanyian yang nadanya membuat otak merinding kembali terdengar. Ini udah bukan lagi tubuh yang merinding, tapi otak juga seakan ikut terhipnotis, seperti berada di antara sadar gak sadar alias trans gitu. Berasa ada getaran-getaran aneh di otak yang efeknya menjalar sampai ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kalau mau tahu rasanya kayak gimana, maka rasanya sama seperti kita mendengarkan lagu Lingsir Wengi. Tapi pemainnya gak kelihatan. Dimainkan tengah malam dan didengerin seorang diri. Yang membuatku lebih merinding adalah mengapa gerakan semua orang melambat ketika bulan tertutup awan. Itulah pertanyaan yang membuatku bergidik dan buru-buru ingin cepat pergi dari sini. Selama ini aku tak suka nonton film horor. Bagiku, film horor hantu-hantu gitu hanya sekedar pembodohan massal dan gak menakutkan sama sekali. Tapi berada di tengah-tengah situasi horor begini dan mengalaminya secara langsung adalah perkara beda. Seremnya dapet banget dan sungguh membuatku ingin segera melambaikan tangan dan menyerah. Dengan kondisi seperti melayang, aku menyatroni rumah ini untuk mengambil tas carrierku dan cepat-cepat cabut dari sini. Bukannya tas carrier yang kudapati, aku malah melihat ada banyak cawan-cawan dari tanah liat alias gerabah dengan berbagai ukuran, dupa yang masih menyala dan tengkorak. Tak tahu pasti ada berapa jumlah tengkorak itu. Yang jelas lebih dari 4, karena penerangan remang-remang dan pandanganku terbatas. Seketika lututku bergetar hebat. Aku terduduk lemas dan mual-mual tak karuan. Aku yakin, sangat yakin, ini bukan rumah si kakek. Ini rumah orang lain. Dengan tertatih, aku berusaha keluar dari ruangan ini dan segera mencari rumah si kakek. Belum juga keluar pintu, tiba-tiba ada bayangan hitam meloncat atau lebih tepatnya terbang. Sama seperti yang kulihat di gubuk waktu itu. Saat yang sama, tengkukku terasa sangat berat. Kepalaku berat, perutku mual dan aku tak kuat mengangkat kakiku sendiri. Rasanya kaku, seperti terpaku. Mendadak pandanganku menjadi gelap dan hilang kesadaran. Aku terbangun karena ada suara duk, duk, duk berulang-ulang. Akhirnya aku tahu bahwa itu suara Alu untuk menumbuk beras. Mencoba tak panik ketika aku buka mata, sebab di hadapanku ada seorang kakek, tapi bukan kakeknya Chandra. Wajahnya berkerut-kerut kaku. Maksudnya, kerutan wajahnya tidak selayaknya kulit kakek-kakek pada umumnya. Ia duduk di hadapanku dengan mengaduk-aduk sesuatu di sebuah cawan yang terbuat dari tanah liat, lalu menyodorkannya padaku. Katanya, itu adalah jamu untuk memulihkan kondisiku. Di belakangnya ada seorang perempuan yang usianya lebih tua dari Chandra. Semalam, kau pingsan di depan pintu rumahku, Ger. Kamu siapa dan dari mana? Ku terima cawan itu. Namun kali ini aku tak meminumnya. Entah, seperti ada keraguan apakah itu jamu atau apa. Yang jelas, saat itu ingatanku kembali pada situasi semalam, di mana kulihat banyak cawan yang serupa dan ada tengkorak. Karena aku harus menghargai pemberian orang, maka cawan itu pura-pura ku minum. Dengan alasan sangat pahit, ku berikan kembali cawan itu padanya. Lalu terjadilah percakapan yang cukup panjang. Si kakek yang ini menyebut dirinya sebagai pemangku. Nama kakek Amengku Tunaspati. Karena dalam percakapannya,
Si kakek ini banyak memberi petuah, bahkan ramalan peristiwa yang berhubungan dengan kelangsungan hidup desanya setelah diputuskan untuk menyusul moksa pendahulunya. Beberapa ramalan tentang perpecahan keraton di Jawa serta badai, kerusakan, krisis ekonomi, hingga krisis air bersih. Secara singkat, ia menjelaskan bahwa kita semua bersaudara dari satu bapak, Bapak Adam. Sebab katanya, kita juga memiliki saudara berbeda ibu. Iya, Adam memiliki 2 istri. Istri pertamanya berasal dari kahyangan, lalu menghasilkan anak-anak yang sering kita sebut bidadari-bidadari. Lalu istri kedua inilah yang melahirkan anak-anak seperti kita. Kita ini sebenarnya sama, hanya saja desa ini memilih untuk menyusul pendahulunya untuk dimoksakan guna menghindari pemimpin-pemimpin yang nantinya membawa kerusakan di negara ini. Hingga percakapan kami selesai pada keterangan bahwa ini adalah hari Kamis dan nanti malam akan ada upacara adat yang sangat penting. Disitulah aku mulai merasa engap. Sesak nafas secara aneh, lebih tepatnya ketakutan yang berlebihan karena otakku belum siap menerima kenyataan ini. Otakku belum siap menerima apa yang baru saja ku alami. Beberapa hari kulalui, namun waktu mandek di hari Kamis. Aku bertemu kakek-kakek, berbincang dengan mereka, membicarakan anak-anak Adam, mendapat petuah, melihat tengkorak, pengalaman berbeda, kejadian berbeda, tapi hari tetap sama. Upacaranya juga sama. Sekali lagi, untungnya aku bisa bertahan untuk tak misuh. Dengan sopan aku hanya pamit keluar hendak melihat-lihat sekitar. Padahal rencananya, aku ingin mengambil tas carrier dan pergi secepatnya dari sini. Menghirup udara luar sedikit membantuku bernafas lega. Aku terus berjalan mencari rumah kakeknya Chandra, di mana ku simpan tas carrierku. Belum juga berjalan jauh, betapa takjubnya aku melihat seperti tanah lapang yang dikelilingi batu-batu kali bersusun. Di sana, beberapa pemuda dan pemudi sedang latihan perang. Memakai pedang dan mereka terbang tanpa sayap, tapi bisa dengan leluasa loncat dari tanah ke pohon-pohon dan balik lagi ke tanah lapang itu dengan mudah. Rasanya aku sedang berada di lokasi syuting film-film tutur tinular atau sejenisnya. Aku berjalan mengendap-endap agar tak mengganggu kegiatan mereka. Selama perjalanan itu, aku bertemu beberapa penduduk, namun mereka seperti tak menyadari keberadaanku. Iya, mereka sempat menatapku, tapi dengan tatapan kosong. Tatapannya seperti kalau kita sedang melamun. Tapi lagi-lagi, aku mendapat surprise saat berada tepat di depan rumah kakeknya Chandra. Di situ, kulihat Dewi sedang duduk di teras sendirian dengan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian yang sama persis ketika bertemu denganku di gubuk itu. Saat hendak mendekatinya, karena memang niatku masuk ke rumah itu untuk mengambil tas, tiba-tiba seseorang menahanku. Ternyata Chandra. "Hei, mau apa kamu kemari?" Tanyanya dengan nada ketus. Aku mau mengambil tas carrierku." Tas apa? Apa-apaan ini? Bukankah kemarin kita ketemuan dan kamu menemaniku juga ketika aku sadar? Kenapa sekarang sepertinya si Chandra ini gak mengenaliku sama sekali? Tapi belajar dari kejadian kemarin, kuurungkan niat mengatakan semua itu. Sekali lagi, aku tak mau gegabah. Takutnya,
Semua kejadian ini memang sebuah teka-teki yang belum kutemukan jawabannya. Dengan berhati-hati, kukatakan padanya bahwa aku tersesat dan sedang mencari tasku. Lalu dengan raut muka dan nada bicara yang berbeda 180 derajat dari yang barusan, dia mempersilahkanku duduk di depan teras rumahnya. Aku berhadapan dengan Dewi, dan Dewi sama sekali tak mengenaliku. Dengan anggun, Chandra mengatakan padaku bahwa cewek yang ada di hadapanku bernama Dewi, dan ia juga tersesat. Dia di sini menunggu temannya, terang Chandra. Ketika Chandra pamit masuk ke dalam rumahnya untuk memanggil si kakek, yang ternyata si kakek sedang tak berada di rumah, ku tatap Dewi lekat-lekat. Tatapannya kosong. Tapi jauh di kedalaman matanya ku tangkap ada sebuah jeritan. Seperti minta tolong, atau seperti ia ingin memberitahuku sesuatu. Intinya, dia seperti ingin berbicara padaku tapi tak bisa. Entahlah. Aku benar-benar keki dan gak tahu mesti gimana. Aku tak tahu jam berapa sekarang. Tapi menunggu malam rasanya seperti seabad lamanya. Sebentar lagi hari menjelang sore. Chandra bilang, aku boleh menunggu di sini hingga si kakek tiba. Sembari menunggu, disajikannya ubi bakar, pisang rebus dan air poci. Sementara Chandra masuk untuk mempersiapkan upacara. Sebab malam ini akan ada upacara penting katanya. Sambil menghela nafas, tak kukatakan sepatah kata pun kepada Chandra. Aku tak melakukan apapun kecuali menatap lekat-lekat mata si Dewi sambil menunggu petang. Saat itu aku tahu, aku harus berlari bersama Dewi. Langit sudah beranjak petang. Si kakek ternyata tak kunjung datang entah karena apa. Mungkin dia sudah berada di lapangan tempat upacara berlangsung. Tebakku. Sementara Chandra membawa sesajen berupa nampan yang terbuat dari anyaman janur kuning, yang di dalamnya terdapat beragam bunga yang berbau harum. Bunga mawar, kantil, kenanga, potongan daun yang mirip pandan dan dupa. Ia meletakkannya tepat di samping tempat duduk si Dewi. Tak lama ia mengajak Dewi berganti pakaian yaitu kemben. Katanya untuk menghormati upacara. Semua orang yang ada di desa ini wajib berganti pakaian. Apakah saya juga, Mbak? Tanyaku sopan tanpa menunjukkan rasa was-was. Iya, tapi kamu belakangan aja. Biar Mbak Dewi dulu yang ganti. Pakaiannya sudah disiapkan di dalam. Silahkan. Masih dengan tatapan yang kosong, Dewi beranjak dari tempat duduknya. Entar dulu, Wi. Kita nunggu si Aryo. Spontan kukatakan demikian sambil mencegah si Dewi agar tak masuk berganti pakaian. Aku juga asal aja menyebut salah satu nama yang sebenarnya tak ada. Maaf, Mbak. Kami memang tersesat tidak bersamaan. Dan kami memang bukan satu kelompok. Tapi di pos bawah tadi, pemimpin kami bernama Aryo juga ikut mencari Dewi. Jadi kami tunggu di sini dulu sebentar ya. Chandra diam sesaat lalu mengiyakan. Pandangan matanya tajam menatapku. Namun karena sebentar lagi upacara segera dimulai, mungkin ia tergesa untuk membawa sesaji itu ke lapangan. Chandra pun bergegas tanpa suara. Mendadak suara hening, sunyi, sepi, lengang keterlaluan. Meskipun suasana ini tak asing, tapi bagiku, suasana ini masih sukses membuatku bergidik ngeri. Tak lama berselang, suara gending gamelan mulai terdengar. Asli, perutku langsung mual lagi ketika mendengar itu. Aku masih berpikir positif. Mungkin saja mualku ini gara-gara belum makan.
karena memang aku belum makan apapun dari kemarin kecuali minum jamu itu. Termasuk makanan yang disajikan barusan tidak aku sentuh sama sekali. Aku bertahan, apapun keadaannya, aku mesti bertahan. Kulihat di langit bulan purnama bersinar terang. Upacara itu benar-benar telah dimulai. Suara sinden dan suasana magis seperti yang sudah-sudah kembali terjadi. Kengerian yang kurasakan bertambah ketika Dewi tak bergerak sama sekali selama gamelan itu dimainkan. Sementara aku juga bingung harus bagaimana. Sebab aku berusaha berkomunikasi dengannya, namun tak ada respon apapun. Di sisi lain aku yakin, satu-satunya yang bisa menolong situasi ini hanyalah cahaya bulan yang tertutup awan. Mungkin hanya itu harapanku. Jika itu tak mampu menolong, aku berusaha pingsan saja. Mau gimana lagi? Aku gak tahu kemana jalan pulang. Aku juga gak tahu di mana batas desa ini. Iya, kalau aku tak mengalami bahaya selama melarikan diri. Gimana kalau aku justru ditawan mereka, atau justru mereka membunuhku? Pasti jadi bakalan kacau. Belum selesai perang batin dengan berbagai pertanyaan itu, tiba-tiba sinar bulan menjadi remang dan benar-benar gelap. Tepat di saat itulah, seseorang meraih tanganku, menarikku paksa sambil berlari. Tak salah lagi, ini Dewi. Dewi yang pernah bertemu denganku waktu itu. Gak usah banyak tanya, sekarang lari secepat yang kamu bisa, dan gak usah tengok-tengok, ikuti saja langkahku. Katanya tergesa tanpa terputus satu detik pun. Otomatis aku mengikuti perintahnya. Singkat cerita, kami berlari kira-kira hampir 1 jam tanpa berhenti. Aku tak tahu kami lewat jalan mana dan berapa kilometer sudah kami tempuh. Yang jelas, Dewi mengajakku ke sebuah gubuk. Benar, gubuk itu tak lain dan tak bukan adalah gubuk yang beberapa waktu lalu kutempati. Perutku masih mual dan kondisi tubuhku semakin lemah. Rasanya aku tak sanggup lagi untuk duduk dan ingin segera merebahkan diri. Tanpa diminta, Dewi menyentuh dahiku dan mengatakan bahwa tubuhku panas. Ia memintaku untuk segera beristirahat. Sementara ia mengeluarkan semacam kain handuk dari dalam tasnya untuk mengompresku. Sambil menunggu suhu badanku turun, kami sempat terlibat percakapan. Ia ceritakan bahwa ia berasal dari salah satu desa di Jawa bagian timur. Bagaimana keluarganya, bagaimana ia tersesat, pengalamannya selama tinggal di desa itu. Yang paling penting, katanya ia mengungkapkan terima kasih padaku karena sudah menyelamatkannya keluar dari desa itu. Katanya lagi, aku hanyalah sekedar lewat di desa itu, karena aku memanglah orang terpilih. Setelah ini, teruslah berjalan sampai kau menemukan Tugu Runcing. Berjalanlah terus, jangan takut, karena disitulah jalanmu. Kau akan selamat sampai tujuan. Katanya memperingatkanku. Karena aku sudah mulai mengantuk dan suhu badanku sudah lumayan, Dewi bilang padaku sesuatu, tapi suaranya tak jelas karena rasa kantukku yang teramat sangat. Singkat cerita, aku terbangun dengan badan yang lumayan segar. Badanku tak lagi panas seperti semalam. Ketika terbangun, kulihat cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding kayu. Terkejut ketika kulihat tiba-tiba tas kerirku ada di ujung ranjang bambu tempatku tidur. Perasaan kemarin aku belum menemukan tas kerirku. Gak mau ambil pusing, gak usah dipikir secara logika. Sebab pengalamanku ini saja sulit dipikir pakai logika. Yang penting, aku tas kerirku kembali. Saat itu juga pikiranku teringat Dewi.
Aku mencari Dewi karena ingin mengucapkan terima kasih karena tas karirku ternyata nggak hilang. Karena tak melihat Dewi di ruangan itu, ku coba untuk mencarinya keluar. Bukannya menemukan Dewi, aku malah menemukan dunia lain yang jelas-jelas bukan gambaran dunia gunung di mana seharusnya aku berada. Hal pertama yang kulakukan ketika melihat keadaan di luar adalah mengucak mata. Mungkin saja apa yang barusan kulihat adalah efek shock terapi yang kualami beberapa hari belakangan ini. Atau mungkin saja karena efek demam semalaman. Entahlah, yang jelas ketika selesai kucek-kucek mata, apa yang kulihat ternyata gak berubah. Untuk meyakinkan diri, ku tepok pipiku dan ku cubit kulit tanganku. Terasa sakit. Artinya, ini beneran terjadi dan aku gak sedang bermimpi. Aku sadar sesadar-sadarnya kalau aku sedang berada di Gunung Lawu. Gunung ini jelas gak setinggi Jayawijaya yang puncaknya bersalju. Tapi, apa yang kulihat ini adalah pemandangan yang gak lazim. Sejauh mata memandang, kayak foto hitam putih gitu. Semua pohon, tanah, bebatuan, semuanya putih tertutup salju. Meskipun saljunya gak merata. Jadi masih bisa terlihat celah-celah tanah dan batang-batang pohon. Logikanya, jelas-jelas aku ada di gunung. Lalu aku tersesat dan bertemu dengan perkampungan yang lokasinya di puncak gunung. Jika memang benar-benar ada perkampungan, ya oke lah. Mungkin aku aja yang emang gak tahu keberadaan kampung itu. Alasan itu masih bisa kuterima. Yang menjadikan logika itu mental, justru pemandangan saat ini. Serius, aku belum pernah mendengar berita bahwa Gunung Lawu bersalju. Seketika aku merinding. Gimana gak merinding? Kalau aku tersesat di hutan atau gunung, aku masih bisa bertahan dengan mengikuti pedoman bertahan di alam bebas. Memakan jamur, tumbuhan paku atau ceri hutan dan meminum embun atau menadah air hujan misalnya. Nah, ini aku tersesat di alam mana? Seumur hidup, aku belum pernah ke negara bersalju. Jelas aku gak punya bekal dan pengalaman bertahan hidup di daerah seperti ini. Yang membuat merinding lagi, seberapa jauh aku tersesat? Masa iya tersesat di Eropa? Gimana ceritanya? Aku yang lagi di Lawu Indonesia, tiba-tiba pindah negara. Asli, ini lebih ngeri dari ngelihat setan atau ditakutin hantu-hantu. Saat ini yang kupikirkan adalah, kalau aku selamat, aku gak tahu caranya pulang. Kalau aku mati, mustahil jasadku ditemukan kawan-kawan, karena aku sedang di tempat yang jauh, yang bersalju, yang jelas bukan di Lawu. Astaga, gigiku sedikit gemeretak mengingat ketersesatan ini. Kututup pintu dan menghampiri tas karirku. Dengan sigap kurai ponselku dan berniat ngecek apakah ada balasan dari Bang Re atau apapun. Ternyata ponselku mati total. Mungkin baterainya habis. Ya udahlah ya, aku duduk untuk menenangkan diri. Kata Bang Ray, ketika kita berada di gunung dan kita mengalami disorientasi waktu, dislokasi atau hal-hal yang membuat kita bingung bahkan panik, sebisa mungkin hentikan apapun kegiatan kita saat itu. Lebih baik duduk, ambil nafas dan tenangkan diri agar bisa mengambil keputusan. Dan aku melakukannya, duduk tenang sambil berpikir. Kupikir-pikir, kejadian tersesat di kampung itu kok anti klimaks banget ya. Aku sudah sangat takut jika hal-hal buruk terjadi. Semisal selamanya aku mengulang-ulang hari Kamis dan dijadikan sesembahan oleh mereka. Bayangan tentang tengkorak dan berbagai pertanyaan tentangnya muter-muter di otakku. Aku juga masih penasaran, hari apakah ini? Yang jelas, aku harus tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup. Disitulah aku terbayang-bayang tentang Dewi.
Ku ingat-ingat apa yang terjadi semalaman bersama dengannya. Dia sempat ngomong tentang Tugu. Apakah aku harus mencari sebuah Tugu atau gimana? Gak tahu juga. Yang jelas seingatku dia mengucapkan itu. Lalu kemana dia? Beberapa menit berlalu. Akhirnya kuputuskan untuk keluar saja. Pertama, karena hari masih terang. Kedua, percuma aku mendekam di sini, sebab aku udah terlanjur jauh tersesat. Andai aku mati, setidaknya jangan di tempat sepi, apalagi di sini, pikirku. Dengan nahan rasa takut dan nahan dingin, aku berjalan serampangan. Wih, keren benar pemandangannya. Ketakutanku berangsur-angsur berubah jadi ketakjuban. Aku yang kagok melihat salju segini banyak, otomatis langsung meraup sebanyak mungkin salju untuk meyakinkan apakah ini beneran salju atau bukan. Pokoknya dingin kayak bunga es di kulkas. Ku remas-remas, ku gulung-gulung membentuk bulatan di tangan hingga tanganku mati rasa. Setelah puas main salju sebentar, aku berjalan lagi tanpa tujuan. Pokoknya asal lurus aja sampai ketemu orang atau penghuni sekitar. Tak berapa lama berjalan, aku menemukan sebuah tugu runcing. Lagi-lagi aku takjub karena aku melihat ada sebuah tugu yang berkilauan di tengah kolam yang mungkin diameternya 3 meteran. Tugu itu seperti kaca, tapi lebih mirip berlian dari kejauhan. Serius, karena ada pelangi-pelanginya ketika terpantul sinar. Seketika aku ingat perkataan Dewi tentang tugu runcing. Katanya, tugu runcing itu harus kulewati dan aku akan sampai dengan selamat ke tujuanku. Apakah ini tugu yang dimaksud? Bagaimana dia tahu ada tugu runcing di sini? Apakah tugu itu adalah batas dunia nyata dan dunia yang aneh ini? Apakah jika aku melewatinya, aku akan kembali bertemu teman-temanku? Entahlah. Yang jelas, setengah berlari ku dekati tugu itu. Yang ada dalam pikiranku yaitu tadi, terlanjur tersesat, ya udah, tersesat lebih jauh aja sekalian. Aku duduk di tepian tugu itu, mengacak-acak isi tas karirku demi sebungkus mie instan yang mungkin saja masih terselip entah di mana. Rencananya, aku ingin memakan mie instan itu mentah-mentah sebagai pengganjal perut. Tentu aku tak perlu khawatir minuman, karena kolam yang mengelilingi tugu itu dipenuhi air tenang yang tak beku. Ketika mie instan ini kutemukan, dalam sekejap mie yang kuremuk dibungkusnya dan kutabur bumbunya itu sudah berpindah ke perutku. Sesudahnya, cepat-cepat ku minum air di kolam itu. Ketika tengah menikmati kesegaran air yang masuk ke tenggorokanku itu, tiba-tiba tugu runcing itu menjadi sangat berkilauan dan terangnya menyilaukan mata. Otomatis ku tutup mata karena sangat menyilaukan. Jai, bangun Jai. Seseorang menampar-nampar pelan pipiku sambil teriak-teriak membangunkanku. Jangan tidur Jai. Aku terbangun dengan badan sakit semua dan berasa ambyar. Aku terkejut sebab aku terbaring di sebuah ranjang dan dikelilingi banyak orang. Bang Ray dan kawan-kawan yang mendaki bersama, juga beberapa orang yang tak kukenal ada di hadapanku. Bang Ray lalu menceritakan bahwa ketika mereka sampai di pos 1, ia menerima pesan singkat dariku. Pesan singkat yang mengatakan bahwa aku masih di puncak menunggu mereka. Padahal menurut mereka, aku ikut turun bersama mereka. Namun, aku cuma diam saja selama perjalanan. Hingga di pos 1 menuju base camp, aku pamit mau buang air dan lama banget tak kembali. Saat itu hari masih gelap. Saat itulah Bang Ray menerima SMS-ku dan berusaha menelponku, tapi tak ada respon. Mereka menunggu hingga hari terang dan mencariku, namun
Dini hari keesokan harinya, di jalur beberapa meter tepat menuju puncak, mereka menemukanku dalam keadaan dehidrasi berat. Dan ini gejala hipotermia, sebab kata Bang Ray, aku menggigil. Akhirnya aku bisa diselamatkan dengan bantuan warga sekitar. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.